Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Ane Listiani di pembelajaran biologi kelas 12. Baik anak-anak, materi yang akan kita bahas sekarang adalah tentang fitohormon atau hormon pada tumbuhan. Disimak baik-baik ya materinya. Coba kalian perhatikan gambar yang Ibu sajikan berikut ini. Mengapa batang pada tumbuhan bisa bertambah tinggi? Atau mengapa batang tanaman bonsai bisa bertambah besar tetapi tetap kerdil? Nah, hal itu dipengaruhi oleh fitohormon atau hormon pada tumbuhan. Hormon pada tumbuhan ada dua jenis ya. Yang pertama adalah hormon pemicu dan yang kedua adalah hormon penghambat. Hormon pemicu diantaranya adalah auksin, sitokinin, dan giberelin. Sedangkan hormon penghambat diantaranya adalah asam absisat. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah hormon auksin. Ingat ya anak-anak, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Hormon auksin adalah hormon pemicu pertumbuhan, dominansi apikal, pertumbuhan tunas, dan biasanya terdapat di ujung akar dan ujung batang. Hormon auksin terurai oleh cahaya matahari. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada dua jenis perbedaan pertumbuhan pada tanaman. Tumbuhan yang pada salah satu sisinya terkena oleh cahaya matahari, maka pertumbuhannya akan lambat. Hal ini karena kerja hormon auksin dihambat oleh cahaya matahari. Sedangkan sisi tumbuhan yang tidak disinari oleh cahaya matahari, pertumbuhannya sangat cepat karena kerja auksin tidak terhambat. Hal ini menyebabkan ujung tanaman tersebut cenderung mengikuti arah datangnya sinar matahari atau yang biasa kita sebut sebagai fototropisme. Kemudian ada lagi istilah etiolasi. Etiolasi adalah pertumbuhan yang amat cepat di tempat yang gelap. Kalian bisa membedakan dua tanaman yang pertumbuhannya sangat berbeda. Yang satu mengalami peristiwa etiolasi dan yang satu lagi pertumbuhannya normal. Sehingga hormon auksin akan bekerja pada kondisi yang gelap atau auksin cinta kegelapan. Hormon berikutnya adalah giberelin. Giberelin berfungsi sebagai hormon perkecambahan, pembelahan sel, dan merangsang pembungaan. Proses awal perkecambahan adalah imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji sehingga biji akan pecah dan muncul plumulae. Hormon berikutnya adalah sitokinin. Sitokinin berfungsi sebagai menghambat dominasi apikal, pertumbuhan ke arah samping, dan untuk pembentukan cabang. Tanaman bonsai yang kita tanam, maka tipsnya adalah bonsai kurangi auksin dan tambah hormon sitokinin. Hormon selanjutnya adalah asam absisat. Asam absisat merupakan hormon penghambat.
yaitu menghambat pertumbuhan, dominansi biji, menutupnya stomata, dan menggugurkan daun di kala musim kemarau. Contohnya pohon jati. Hormon berikutnya adalah gas etilen. Gas etilen berfungsi untuk pemasakan buah. Ada tips nih, buah alpukat dapat cepat matang jika disatukan dengan buah pisang dan dibungkus oleh kertas. Nah, bagaimana buah pisang dan bungkus kertas dapat mempercepat pemasakan buah alpukat? Itu adalah kuis yang Ibu berikan pada pertemuan saat ini. Kalian jawab ya. Kemudian jawabannya dikumpulkan melalui Google Classroom. Kita lanjutkan ya anak-anak. Hormon berikutnya adalah kalin. Hormon ini berfungsi untuk membentuk organ pada tanaman. Yang pertama ada rizokalin. Rizokalin berfungsi sebagai pembentukan akar. Yang kedua adalah antokalin. Antokalin berfungsi untuk membentuk bunga. Dan yang terakhir ada filokalin. Filokalin berfungsi untuk membentuk daun. Sekian ya pembelajaran untuk saat ini tentang fitohormon. Semoga kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.